Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Kita sekarang memasuki ke video selanjutnya dan masih ada hubungan dengan video sebelumnya yang di episode 6. Jadi kita akan masuk ke lebih intim dengan delegate dan kenalan dengan kumpulan fitur selain delegate ya tentunya yang akan jadi ide awal, yaitu gagasan awal atau lebih bisa dibilang semacam jalan atau pondasi untuk sesuatu, bukan sesuatu ya, lebih condong ke jalan atau pondasi yang akan mendasari adanya link atau language integrated query. Jadi kalau teman-teman Anda bilang link queue, itu salah. Jadi sebutan yang benar adalah link atau language integrated query. Jadi link kayak kayak kita ngomong link atau uh, sambungan ya, link link yang itu bukan bukan link yang link queue bukan ya. Jadi kita akan bahas itu. Oke, dan saya mungkin akan sedikit mengulang materi yang sebelumnya, karena ini akan ada hubungannya, termasuk juga masih ada hubungannya dengan materi yang berhubungan dengan generik. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, seperti biasa. Nah, ini tentang saya. Tentang saya itu, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, detail video tentang saya ada di halaman depan ini, channelnya. Dan ini tentang saya. Linknya juga ada di sini. Ya, link ini juga akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya pastinya. Situ ada lengkap. Saya itu ngapain aja dan ada sertifikasi, ada ya bisa dibilang sedikit tanda petik resumenya saya, tetapi saya nggak akan sebut semuanya saya pernah kerja di mana. Intinya adalah apa yang saya lakukan dan apa yang saya bisa. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya di situ dan lebih detail dan tidak hanya lebih detail, mungkin lebih lama ya. Lebih dari setengah jam ini, sekitar 44 menit. Jadi teman-teman yang subscribe dengan yang nggak subscribe akan tetap bisa melihat ini. Dan untuk menyikat waktu, karena ini juga lebih enak buat saya untuk nggak ngetik-ngetik, nggak nulis-nulis lagi, langsung aja lihat video tentang saya. Oke, berikutnya seperti biasa, persyaratan awal ini atau requirement yang dibutuhkan. Dan memang cenderungnya disarankan pakai Visual Studio 2022 walaupun teman-teman masih bisa pakai Visual Studio Code untuk Linux dan macOS. Jadi selain Windows bisa. Windows dia juga pasti bisa Studio Code. Jadi teman-teman banyak pilihan. Cuman memang materi yang saya pakai dan materi yang saya demokan itu adalah Visual Studio. Nextnya kita merekap ulang atau rekapitulasi. Sebelumnya itu ada di episode 6 itu tidak hanya kembali ke inheritance, encapsulation, polymorphism, tapi juga ada interface, override, konstruktor, virtual, dan override. Dan ada pengenalan singkat delegate. Jadi kita lihat ada delegate yang umum biasanya dipakai kalau di .NET itu func. Di mana func itu juga ada covariant kontravariannya. Jadi ada in dan out. Yang outnya dipakai untuk menandakan biasanya karena dia berupa hasil atau keluaran atau output, makanya dia dijadikan kembalian dari suatu metode yang ada kembaliannya tidak berupa void ya. Jadi misalnya bisa berupa string, integer, atau apapun itu. Oke. Dan masih terkait dengan task system ya, walaupun kita sudah bahas cukup panjang di video-video sebelumnya, ini tetap saya tampilkan. Jadi teman-teman kalau masih penasaran bukunya apa, bukunya ini, Types and Programming Language. Saya sudah sempat pamerkan bukunya. Dan untuk saat ini setahu saya bisa dibeli di Amazon, paling gampang, tapi memang jadinya lama datangnya. Kalau mau bisa cari sih sebenarnya di toko buku Jakarta yang agak-agak besar, tapi ya saya nggak jamin pasti ada apa enggak. Mungkin pesen ya.
tapi bisa. Dan harganya hampir sama sih ya. Cuman kalau di Amazon mungkin bisa pas beruntung ada di promo atau diskon. Oke, sekarang kita masuk ke demo aja langsung. Jadi video ini mungkin lebih banyak demonya daripada konsepnya. Karena konsep-konsepnya itu untuk yang menuju ke fitur yang link, inspirasi atau gagasan awalnya itu sudah banyak dibahas di dokumentasinya Sisap. Untuk masalah itu sudah cukup oke dan cukup jelas. Tapi tentunya tetap akan saya kasih contoh. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ide di awal ini seolah-olah nggak ada berhubungan, tapi ada aja. Pasti ada yang masih berhubungan ya. Pasti ada kaitannya, pasti ada konteksnya sama. Atau kalau nggak ada sesuatu, maka nggak bakal ada itu. Nanti kita akan demoin juga. Seolah-olah tidak berhubungan, tapi akan berhubungan. Jadi, sepertinya video ini juga akan lebih dari 1 jam. Oke, kita langsung melangkah ke demo. Oke. Ini kebetulan sekitar hari Rabu malam ya, atau Kamis pagi ya. Jadi saya update Visual Studio. Sekarang versinya jadi 17.13 ya, teman-teman. Ini tampilannya begini, ya. 17.13.0. Oke, masih jalan ya recordingnya. 17.13.0 dan ini ada surprise yang luar biasa, kabar gembira. Jadi teman-teman bisa nyobain GitHub Copilot yang free. Tapi ya tentunya yang free itu terbatas dari sisi 2000 code completion per bulannya, terus 50 chat message per month, per bulannya juga 50. Saya sih terus terang aja jarang pakai ini, ya jarang banget, bisa dibilang paling ya belum tentu sebulan sekali kalau untuk chatnya. Tapi yang code completion mungkin rada sering. Tidak semuanya saya pakai, tapi rada sering. Dan ini seringkali otomatis mungkin akan cepat habis karena kalau tiba-tiba ngetik dia nyarankan sesuatu, suggestion seperti yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Oke, kita masuk ke repo saya. Tidak harus ya teman-teman update ke 17.13.0 ya. Cuman kalau saya sih update karena saya butuh untuk bermacam-macam. Jadi selain mengupdate SDK-nya pastinya, jadi SDK sekarang tempat saya adalah sebentar. Ini SDK-nya list SDK. Jadi yang 90200 itu pasti sudah bukan preview lagi ya teman-teman. Ini sudah rilis ini. Yang previewnya masih ada karena saya masih ada 17.13 preview. Dan yang preview yang 17.13 itu dia ada notifikasi untuk update ke 17.14, tapi nggak saya lakukan karena makan waktu. Nanti mungkin pas weekend ya kalau sempat saya update juga. 17.14 juga lumayan oke. Fitur-fitur yang ditambahkan juga lumayan oke. Cuman ini di luar scope video ini, jadi mungkin akan saya bikin video singkat untuk fitur-fiturnya. Fokusnya tetap yang ini dulu, yang belajar.net. Jadi kita teman-teman lihat ya, ini ada 90200 nih. Sebelumnya kan 90103. Jadi seperti yang saya sering kali sebutkan dan sering kali informasikan, 90 ini major minor dan 200 ini fitur ya. Jadi entah kenapa tapi julukannya dibilangnya istilahnya angka fitur. Ada penandanya. Kalau yang 901 XX ya ini hanya ada di 1712.x. Nah, yang mulai 902.00 dan seterusnya atau 902XX ini hanya ada di 17.13. Jadi hanya ada di 17.13. Ini yang sebelumnya saya seringkali sebutkan, jadi ada kayak semacam ikatan kuat atau penanda kuat. Kalau saya pakai Visual Studio 17.13 SDK-nya itu yang untuk 90 dimulai dari angka 2.
ya, dimulai dari angka 2. Jadi ini yang tidak hanya bisa dibilang terkait ya, itu kayak semacam tali koppet. Jadi semacam ada ikatan yang sangat erat dan sangat kuat dan bahkan bisa dibilang sangat ketat antara versi Visual Studio dan versi SDK. Jadi 902XX itu untuk 1714 atau sebaliknya 1714 itu SDK-nya 902XX. Jadi ada semacam keterkaitan dengan toolingnya dan segala macam. Teman-teman kalau mau lihat ini lebih lanjut bisa masuk ke github.com/.net/sdk. Di situ ada penjelasannya panjang lebar. Tentunya kalau misalnya banyak yang request kenapa kok begitu, bisa tinggal tulis aja di komen atau inbox ke LinkedIn. Tapi saya lebih menghargai lagi kalau bisa teman-teman tulis aja di komennya video ini, karena teman-teman yang lain juga akan mendapat benefit atau keuntungan dari situ. Kalau oh iya ini sepertinya banyak permintaan, kalau gitu aku juga minta deh gitu. Kalau mintanya cuma 1-2 orang ya akan saya pending setelah belajar sisap ini selesai ya. Kan masih juga ada materi-materi yang lain yang sudah saya rencanakan. Karena kalau SDK itu sangat spesifik sekali dan agak terlalu di luar scope-nya atau ruang lingkupnya belajar .NET ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman mau istilahnya itu penjelasan lebih dalam dan pengen tahu kenapa kok begini aturannya, silakan masuk ke situ, atau lebih gampang lagi request tulis di komentar ya. Dan saya nggak akan pakai caranya orang-orang kayak tulis komentar minta info .NET SDK, nanti saya nggak mau kayak gitu. Tinggal tulis, oh Pak saya minta .NET SDK, atau Mas saya minta .NET SDK, Bang saya minta .NET SDK, infonya gitu. Kalau yang request lebih dari 5 orang, nanti akan saya umumkan entah itu di short atau di community guideline-nya itu yang di channel ini, dan akan saya siapkan. Saya kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang kasih feedback ya seneng. Semakin sibuk saya semakin bagus. Tetapi ya itu tadi ya, tetap tidak bisa dalam frekuensi yang terlalu mepet kayak tiap hari gitu, nggak bisa. Oke? Jadi sekarang sudah lumayan agak lama saya jelasin Visual Studio yang versi baru ini. Tapi ini juga penting ya, karena dia juga berisi update tentang security vulnerability. Teman-teman bisa lihat sendiri di ini, kita masuk ke Visual Studio Installer ya. Nah, di sini itu ada link release notes kalau nggak salah. Nah, ini ada ini. Ya, nah, 17.13.0 release note. Nanti akan buka dokumentasinya, mana ya? Diklik kok. Nggak keluar-keluar. Oke, saya klik lagi. Nah, ini dia. Visual Studio 2022 release note. Ini untuk release note 17.13. Biasanya kalau pertama kali nggak ada nolnya, itu cuma dibilang 17.13. Harusnya ini lengkap 17.13.0 ya. Ya, ini dia rilisnya Februari 11, tapi saya waktu itu sudah dapat hari Rabu malam atau Kamis pagi ya. Pokoknya sudah dapat lah, langsung saya update. Ini ada copyleft free, terus juga edit across files, ya. Shortcut-nya mungkin nambah-nambah juga ya. Misalnya new thread segala macam. Pokoknya banyak deh. Saya belum sempat menyelami semua, tapi kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ada juga yang terkait dengan develop kalau pakai container, seperti mana tadi itu. Nah, ini dia. Kalau cloud ya langsung di Docker, new Docker configuration. Jadi ada opsi baru, dependency aware start. Set to true, the option change how Docker Compose are launched, enable the use of depends on bla bla bla. Jadi ini sangat spesifik ya, terkait banget dengan Docker dan konfigurasinya, apalagi kalau teman-teman pakai Docker Compose. Docker Compose itu apa? Ya, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya Docker sendiri. Ya, karena di luar scope-nya ini. Oke, kembali lagi ke Visual Studio.
Saya buka reponya sebelumnya ya. Belajar.net ini. Ya. Dan oke. Masuk ke solusinya belajar C#. Biasanya kalau dia bisa update besar-besar kayak gini dari 17.12 ke 17.13 selalu WASU-nya akan selalu muncul ya teman-teman. By default. Oke, ini yang kita kemarin sempat bahas konstruktor di VB dan semantiknya sama. Oke, kita kembali ke C#. Kembali ke C# dengan masuk ke ini, ke program. Ini kita udah kasih contoh. Kita punya delegate ya. Dan tipenya ngambil yang sudah ada ini kalau di .NET itu T result ya, di mana yang generik yang pertamanya itu parameternya, generik yang keduanya itu return value-nya. Kenapa ini return value-nya? Karena kalau kita lihat definisinya, seperti seakan-akan kita melihat signature-nya metodenya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Jadi seperti seolah-olah signature-nya method. Public delegate ini. Jadi ada dalam kurung, kalau misalnya ada parameternya, dia akan sebutkan parameternya. Kalau enggak, tinggal kurung buka tutup aja. Ya. Ini T-result, T ini karena dia memang nggak ada di seller, dia jadinya generik. Itu kenapa generik itu sangat penting, dan sekarang ada covariant kontravariannya. In T out. Seperti ini. Kita bisa lihat di dokumentasi. Saya sempat install offline ya, semoga ini kebuka dengan benar. Jadi Heavier-nya Visual Studio 2022 itu versi 2.3. Dan kita lihat di sini. Ada nggak ya di sini? .NET 8. Terus kita masuk ke sistem. Sistem namespace. Nah, ini ada func. Kita lihat di sini ya. Ini ada bisa sampai banyak sekali parameternya. Dan selalu yang konvensinya yang terakhir itu T-result-nya. Jadi bisa tanpa parameter seperti ini, langsung berupa fungsi yang definisinya itu generiknya yang adalah kembaliannya, ya. Ini. Kemudian ada satu parameter dan kembaliannya, ada dua parameter dan kembaliannya, sampai ke ada 16 parameter dan kembaliannya. Kalau kita perbandingkan di sini ya, ini yang di .NET 8. Ya, .NET 9 sama aja sebetulnya. Dan kita lihat kalau di ini, kita misalnya bandingkan dengan .NET Framework ya, fungnya itu lebih sedikit. Fungnya itu ini, sistem namespace. Ya, fungnya itu nggak sampai 16 ya. Oh, sama ya. Oh, sorry, berarti sama. Ya, bagus lah kalau sama, berarti konsisten. Saya kira yang di .NET lebih banyak. Tapi kalau menurut saya, jangan sampai kita punya metode yang parameternya lebih dari 8 atau 10 ya teman-teman. Itu maintenance-nya tadi pasti susah ya kan. Debugnya juga semakin susah. Lebih baik kalau parameternya banyak, mungkin ada beberapa parameter yang dijadikan properti satu kelas saja. Nah, properti di .NET itu ada yang getter-setternya yang langsung auto ya, auto properties ya. Ini saya tutup dulu fungnya. Kita lihat di misalnya animal. Nah, ini auto property. Public bool can fly, get set. Dan sebetulnya dia masih bisa mengenali bentuk yang lama ya. Jadi kita bisa bikin properti yang ada backing variabelnya. Karena untuk dia bisa ada getternya, ada setternya, tentunya dia butuh variabel yang untuk menyimpan itu semua. Walaupun di sini tidak tertulis ya. Tetapi secara IL atau intermediate language itu akan ada implementasinya. Alias dia akan pakai variabel yang jadi kayak backing variabelnya atau backing storage ya. Ada yang bilang backing storage, ada yang bilang backing variable, tapi intinya sama. Dia butuh variabel untuk nyimpen supaya dia bisa
set atau ubah value-nya dan supaya dia bisa baca. Kita lihat, oke, ini dihapus aja. Oh ya, VB juga ada auto properties ya, teman-teman. Cuma sintaksnya beda. Kita remove yang ini, terus kita buka yang kenalan dengan sysap. Ya, jadi ada bin, debug, ya, konfigurasinya debug, TFM-nya NAT 9. Terus kita lihat kenalan dengan sysap, DLL-nya, bukannya exe-nya ya teman-teman. Exe-nya itu bahasa teknikalnya itu runtime host, dan itu perantara antara AL dengan Windows sebetulnya. Walaupun sebetulnya tidak semudah itu juga, ada hal-hal yang menarik kalau kita mau apa istilahnya itu menyelami. Nah, ini ada getter setter. Getter setter ini kalau kita klik di sini ya, kita lihat AL-nya. Nah, ini jadi ada get can fly, set can fly ya. Dan sesuai dengan implementasinya ya. Kalau get set ini cuma begini aja, dia pasti ikut public. Jadi si can fly ini public bool ya. Berarti get setnya juga ikut public. Oke. Kita bisa mendefinisikan misalnya get-nya tetap public tapi setnya private ya. Jadi kita bisa begini ya teman-teman. Terutama kalau kita ingin ada properti yang sebaiknya dia hanya bisa dibaca saja. Di luar si aksesnya kelas itu dia hanya bisa dibaca aja karena yang berhak untuk mengolah properti itu kelasnya. Yang pemakai kelasnya atau yang referensi ke kelas itu jangan sampai bisa istilahnya itu merubah value-nya, merubah value propertinya. Oke. Misalnya kita paling yang implementasi yang di paling bawahnya aja. Di chicken. Ini ada saya define property, bisa cuman get aja, bisa cuma set aja, tetapi kalau set aja kayaknya bukan best practice ya. Buat apa kita punya property yang hanya bisa diisi value-nya gitu. Ya, menurut saya sih rada aneh dan tidak jelas kegunaan dan maintenance-nya nantinya gitu. Tadi saya bilang auto property, saya bisa ketikkan di sini prop, ini auto property. Karena setiap kali saya ketikkan prop, dia akan bentuk kayak semacam code yang defaultnya ada tipenya dan ada get set yang langsung titik koma yang tadi saya bilang sudah ada implementasinya. Jadi defaultnya dia selalu pakai int, tapi kita bisa ganti ya. Terus kita tekan tab. Nah, tab. Ini nama propertinya juga bisa diganti. Misalnya chicken itu ada definisi warna sayap atau wing color. Ya, color sebetulnya juga ada tipe sendiri, tapi untuk sederhananya di sini saya pakai yang string aja. Oke, kalau dia begini, ya, dia, oh ini karena ada null labelnya aktif. Wing color, kalau null labelnya itu enable di CS project-nya ini, berarti saya harus definisikan secara eksplisit apakah ini mau null label atau tidak. Karena kalau ini tidak null label, jadi harus ada value-nya secara default waktu dia mau di get. Saya bisa kasih begini, teman-teman. Atau kalau memang ini nanti sifatnya nullable, karena string itu by default, kalau sebelum ada masalah nullable atau tidak ya, nullable enable itu, dia selalu referensial. Referensial itu berarti, nah ini kita mulai masuk antara apa itu value type atau struct, kalau di sub ya, dan apa itu reference type. String ini salah satu contoh reference type, karena dia di
definisi kelasnya selalu dia pakai yang namanya class string. Oke. Untuk memudahkannya ini saya set ke nullable aja. Jadi kembali ke behavior yang pada umumnya. Cuman hati-hati ya teman-teman, karena notasi string tanda tanya itu hanya bisa dikenal di .NET 6 ke atas. Tahu saya, ya .NET 6 ya. .NET 6 SDK-nya .NET 6 ke atas. Sebelumnya bahkan nggak ada itu. Nullability enablement kayak yang di projectnya ini. Ya, mana tadi? Kok diklik kok nggak? Ah, ini dia, enable. Oke. Dan ini get set. Kita juga bisa bikin properti gaya lama ya. Misalnya ada prop full. Nah, ini prop full ini akan menuliskan properti dengan gaya lama sebelum ada auto property ya, teman-teman. Nah, ini kalau prop full ya. Jadi misalnya kalau tipenya integer, dia akan ada backing variable-nya, tipenya juga integer, propertinya dan tipenya harus sama. Kalau enggak nanti ada kemungkinan error ya, teman-teman. Ini misalnya apa ya contohnya? Misalnya kalau ayam ya gitu-gitu aja ya, atau mungkin ada ciri khusus ya ayam itu ya. Temboloknya ada berapa gitu misalnya. Tembolok. Berapa temboloknya? Atau ini mungkin banyak ngasalnya. Tembolok count. Nah, ini ada semacam konvensi. Kalau nama properti, metode, dan segala macam itu selalu huruf awalnya itu huruf besar. Kalau nama field ya, kayak gini nih field sebetulnya ini. Selalu huruf kecil, huruf depannya. Nah, ini kita tekan enter untuk menyudahi code snippet-nya. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah properti yang backing variable-nya atau backing storage-nya didefinisikan secara eksplisit. Kalau yang wing color-nya itu enggak. Kita lihat hasil compile-nya seperti apa. Oke, ini kalau gitu yang .big-nya saya remove dulu supaya saya yakin saya dapat DLL yang sudah di refresh ya, udah di compile. Terus oke. Clean. Ya. Wait lagi. Oke. Harusnya akan ada wing color ini. Kita buka lagi DLL-nya. Kenalan dengan sisa. Nah, ini terus kita masuk ke chicken. Nah, chicken ini yang ini auto property ya, wing color. Tembolok count ini bukan auto property. Nah, kalau kita lihat ini yang tembolok count ini dia itu harusnya ada set tembolok count. Tembolok count sama dengan value. Private in tembolok count. Private in tembolok count ini kalau saya klik ke sini itu dia, nah ini dia. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di IL atau intermediate language sama. Jadi istilahnya field dan modifiernya juga ikut ya. Saya di sini definisikan private, dari sisi CLR juga private. Itu kenapa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahkan di CLR ini juga mendukung OOP sebetulnya. Jadi ini juga mendukung OOP. Kita lihat di sini kalau di definisinya chicken itu turunannya bird, di sisi IL-nya si chicken ini extends bird. Jadi informasi hierarki OOP-nya dipertahankan juga dari sisi runtime. Nah, ini yang saya agak herannya ini dari mana dia ini ya, compiler generated attribute. Oke, kita lihat tembolok count ya. Oh ya, kalau yang auto property ini oh di sini metodenya ini set wing color-nya ya. Jadi yang backing field-nya itu namanya rada aneh ya. Jadi ada wing color terus
yang generik ini compilernya teman-teman gak usah khawatir. Jadi ini ada setternya, ada getternya. Terus kita lihat yang tombol localnya juga sama ini. Nah, ini ada getternya dan ada setternya yang tombol account, dan ini dia ada pakai atau mereferensikan yang field yang tadi ya teman-teman. Fieldnya ini ya, tombol account ini. Tombol account itu huruf kecil dan ini ada di sini deklarasinya. Ini dia. Field private int32. Kalau in keyword di sysap itu di CLR-nya atau runtime-nya namanya adalah int32. Oke. Dan kita mau lihat lagi, kita sudah bahas yang namanya property, ada auto property. Kita sudah bahas yang delegate. Ya. Delegate ini seru ya teman-teman. Karena dia menjadi salah satu komponen yang menjadi apa ya istilahnya itu strukturnya atau menjadi bagian dari fitur link. Tapi sebelum ke sana tahan dulu. Jadi ini ada kita bahas properti, kita sudah auto property ya. Untuk lebih mudahnya saya akan bikin satu project lagi ya. Saya kasih nama ya, mungkin lebih gampangnya tetap kita pakai konsol aja dulu. Konsol ya. Bukan ke dalam ini tepatnya. Fitur gagasan dibalik link. Bukan fitur doang, itu kumpulan fitur. Gagasan dibalik link. Ini next. Seperti biasa kita pakai .NET 9 dan tetap aja saya ya nggak pakai container, nggak perlu. Terus juga yang nggak kalah penting ini do not use top level statement. Oke. Kita create. Selalu akan ada defaultnya no labelnya enable. Oke. Di sini kita lihat enable dan kita set startup projectnya yang ini. Nah, kita sudah bisa dan menyimpulkan kita bisa tinggal pakai ya teman-teman. Oke, di sini saya bikin kelas ya, misalnya ini. Sekedar informasi aja, link itu kalau di .NET itu ada di system.link. Jadi ada di DLL system.link. Nah, system.link itu oh ya dulu DLL system link ya, tapi setelah itu kayaknya ada di sistem runtime deh. Coba nanti kita lihat bareng-bareng. Seingat saya ada di situ implementasinya. Jadi yang di .NET itu tempatnya berubah ya, bukan di sistem lagi. Oke, kita pakai nama yang kurang lebih sama tapi dibedain sedikit. Misalnya saya kasih nama ini enumerable. Terus karena ini bukan enumerable asli, saya kasih KW. Jadi seolah-olah kita mau niru tapi nggak semuanya. Karena kalau kita mau implementasikan semua link, wah itu teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Oke, enumerable KW. Nah. Dan ada konvensinya ya teman-teman. Link itu kenapa kok bisa begitu? Kelasnya itu harus statik. Tapi sebelum masuk ke kelas yang statik, kita kembali lagi ke yang tadi itu program CS itu kita lihat ada contohnya ini func input. Pada saat kita kasih tipenya,
nggak perlu teman-teman nulis lagi in out-nya, nggak perlu. Karena kalau ini saya tulis lagi, misalnya ini begini, ini in, ya, ini out, ya ini syntax error ya teman-teman. Jadi in out-nya itu cuma perlu ditulis pada saat kita pertama kali define si fung ini. Si fung ini kalau kita lihat di sini, ini ya, delegate, ya, dia public, signature seperti ini, dan ada tambahan ini, di mana T atau parameternya itu allow restruct. Jadi struct itu tipe data yang untuk saat ini gampangnya begini. Dia nyimpennya di stack. Kalau kelas, dia nyimpennya di heap. Selain kelas juga ada delegate. Semua delegate itu termasuk reference type di mana dia nyimpennya di heap. Jadi perlakuannya delegate dan kelas kalau di .NET itu sama. Oke. Nah, ini kalau di .NET sejak berapa ya? 8 apa 9 ya? Jadi ada fitur yang namanya ref struct, di mana struct itu bisa di treatment juga sebagai tipe data yang disimpan di heap. Detailnya gimana? Di video-video berikutnya, oke? Tapi kita take note atau kita catat bahwa definisinya si fung ini bisa ada kayak semacam constraint-nya atau limitasinya atau batasan di mana kalau generiknya T itu bisa allow restruct. Yang T result ya, where T result allow restruct. Jadi ini akan jadi modal kita untuk melangkah lebih lanjut ya, teman-teman. Walaupun sekarang mungkin belum perlu karena restruct itu apa tidak di video ini. Nah, di sini saya harus hati-hati ya, teman-teman. Karena mungkin saya perlu sedikit take note dan mungkin kalau dibilang curhat ya mau gimana lagi ya. Hal seperti heap sama stack itu sudah dibahas di berbagai macam, kalau teman-teman ikut mata kuliahnya informatika atau computer science atau asalkan informatika teknik informatika ya. Mungkin kalau di manajemen informatika nggak terlalu ditekankan. Tetapi yang teknik informatika sama computer science atau ilmu komputer atau teknik komputer itu akan selalu dijelaskan. Tergantung ada yang detail sekali ada yang enggak. Tapi intinya adalah penyimpanannya heap sama stack itu sifatnya berbeda ya. Kalau stack itu teman-teman mungkin contoh gampangnya ilustrasinya sesuai dengan namanya, stack itu tumpukan. Tumpukan itu kalau teman-teman bayangkan contoh kehidupan sehari-hari itu seperti misalnya apa? Tumpukannya piring. Misalnya teman-teman mau nyuci, pasti yang pertama kali diambil adalah tumpukan yang paling atas. Padahal yang paling atas itu naruhnya yang paling terakhir. Jadi aksesnya itu kalau istilahnya mungkin juga mirip-mirip istilahnya itu ya inventory ya atau logistik ya. Jadi modelnya LIFO. Yang pertama kali masuk itu bukan yang langsung diakses, itu nggak bisa. Masuk pertama kali di bawah sini. Nanti ditumbuhi lagi, tumbuhi lagi, tumbuhi lagi, tumbuhi lagi. Terus kalau misalnya mau ngambil yang pertama, dia harus ngambil dari yang atas dulu sampai habis tinggal satu yang pertama gitu. Jadi itu kenapa kok dinamakan last in, first out. Yang pertama kali nyampe nggak bisa langsung diambil. Tapi yang terakhir kali ditaruh itu yang bisa diambil yang pertama kali. Makanya ada last in, first out. Ini mungkin sudah mulai masuk ke istilah teknikal sekali ya. Tapi saya rasa masih ada hubungannya dengan logistik lah ya. Kan bisa LIFO, bisa FIFO. Nah, apakah heap itu FIFO? Belum tentu ya. Tergantung kasus per kasus. Oke. Kalau stack itu pasti LIFO. Sekali lagi, stack itu pasti LIFO. Last in, first out. Detailnya mungkin bisa menunggu sebentar. Tidak di video ini. Oke, ini adalah contoh pemakaiannya fung incomable. Ya. Berarti kembaliannya harus berupa boolean. Di sini saya pakai yang istilah notasinya itu lambda expression ya. Jadi bilangan ini sama dengan lebih besar, ini seolah-olah kayak panah gitu. Kita bilangin ini. Ini notasi
ini belum tentu sama di bahasa pemrograman lain, tapi idenya sama. Jadi kalau sisap bilangnya lambda expression, sebetulnya itu idenya dari cabang matematika yang namanya kalkulus. Istilah benarnya itu sebetulnya lambda kalkulus, bukan lambda expression. Sedangkan kenapa kok itu sisap pakai lambda expression itu karena menjelaskan, oh itu adalah suatu sintaks atau ekspresi. Kayak kita misalnya bilang, ini bilangan modulo 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah expression gitu. Tapi tidak seperti itu juga. Oke, teman-teman. Walaupun sebetulnya sintaks ini itu bisa disederhanakan lagi. Jadi kalau kita misalnya mau bedah sintaks ini ya, bentuk aslinya ya sebelum .NET 35, karena lambda expression itu mulai adanya di .NET 35 karena adanya LINQ. Oke, kita coba bedah ekspresi ini ya. Jadi saya copas ya. Kita mulai dari bentuk yang paling sederhananya. Kalau kita murni pakai lambda expression yang ringkas banget, kita bisa begini. Jadi langsung kita ke ekspresinya, di mana bilangan sama dengan lebih besar ya, panahnya adalah hasil dari olahan ekspresi bilangan modulo 2 dibandingkan dengan 0. Ini sama dengan ini dibandingkan gitu. Apakah sama gitu. Kalau kita misalnya ngecek tidak sama, itu sintaksnya pakai tidak sama, itu apa ya, tanda seru ini ya, atau exclamation point, tanda seru sama dengan, ini tidak sama. Kalau sama itu sama dengan, atau equals kalau di buku dokumentasinya teman-teman. Nah dari sini kita, ini saya copy, saya komen dulu. Bentuk berikutnya tadi ya, misalnya nggak mungkin ini bisa dijelaskan di satu baris, bisa berbaris-baris ya. Atau misalnya mau menghasilkan booleannya itu kompleks gitu logikanya. Ya. Jadi kita bisa return ekspresinya. Kalau mau lebih jelas lagi dikasih kurung ya supaya jelas. Kalau ini adalah ekspresi yang menghasilkan boolean. Ya. Jangan lupa titik koma karena kalau kita bicara return ini adalah statement. Statement yang hitungannya tuh baris per baris, sudah bukan sintaks yang tinggal enak satu baris ini, nggak bisa gitu. Ya. Jadi istilahnya kenapa kok dari return ini jadi yang bisa dipersingkat itu, kalau dalam dunia kompilasi yang modern sejak tahun 2005 bahkan, itu namanya adalah syntactic sugar. Banyak syntactic sugar di sisap. Jadi kalau teman-teman bikin ini, delegate ini namanya konsepnya itu lambda ya. Jadi awalnya langsung begini, bisa lebih dari satu barisnya. Buktinya apa? Karena ada return dan ada titik koma. Saya bisa begini, teman-teman. Ini return ini dan begini, terus saya format. Nah, misalnya sebelum return bilangan ini saya jalankan sesuatu gitu. Jalankan sesuatu tuh misalnya ini contoh aja ya. Tapi saya nggak akan merubah bilangannya. Bilangan sama dengan bilangan ditambah 0. Ya tetap aja bilangan. Tapi ini tetap akan dianggap sebagai statement dan bisa lebih dari satu baris. Oke? Ini contoh yang agak konyol tapi tidak akan merubah hasilnya. Sekali lagi ini fung itu diambil dari kata fungsi. Fungsi itu adalah sesuatu yang mengembalikan value. Jadi ada input, ada output. Inputnya bisa, kalau di kasusnya ini .NET ya, bisa ada parameternya, bisa enggak. Parameternya juga bisa lebih dari satu ya teman-teman. Kayak tadi sampai berapa itu? 15 sampai 16. Kemudian mengembalikan sesuatu. Kalau ini in bool berarti kembalinya berupa boolean. Boolean true false. Oke? Boolean true false. Nah, dari sini
kita bisa jelentrehkan lagi ya teman-teman. Jadi fung ini fungsi. Selain fung, ada nggak sesuatu atau perwakilan dari operasi yang tidak mengembalikan kembalian? Jadi kembaliannya void. Ada. Kalau di .NET namanya action. Saya bilang di .NET ya, bukan di C#. Teman-teman harus pisahin. Kita bilangnya .NET. Misalnya saya punya action, ya, di mana actionnya itu ada parameternya misalnya integer ya. Terus saya kasih nama actionnya tidur. Ya, ini tidur. Jadi kalau pakai notasinya si lambda itu tetap bisa ya teman-teman. Tidur adalah, oh ini harus sama dengan dulu. Sama dengan, terus ini baru kurungnya kalau dia butuh parameter ya, kita misalnya kasih nama parameternya katakanlah durasi tidur. Ini bisa macam-macam ya, bisa nggak harus sama dengan yang saya buat durasi tidur. Dan di dalamnya ini yang durasi tidur itu kita memaksa kalau programnya itu seakan-akan tidur tapi tidak ngapa-ngapain. Kita bisa manggil yang thread sleep. Jadi saya langsung lengkapin aja nama namespace-nya dan nama kelasnya thread. Terus saya panggil metodenya durasi tidur. Nah, bisa satu baris seperti ini ya, teman-teman. Dan ini kenapa kok remove unnecessary. Jadinya kalau remove itu mesti, wah nggak jelas itu. Jadi bacanya susah. Kita tetap pakai notasi yang ini aja. Nah, ini kalau yang kita pakai yang ini, yang bentuk keduanya ini, ya. Seperti biasa, ini saya copy, saya komen dulu ya. Copas lagi. Dan karena dia tidak mengembalikan apa-apa ya, langsung aja kurung buka tutup, kurung kurawal ya pastinya. Ini. Jangan lupa titik koma. Oke? Untuk membuktikan kalau ini bisa lebih dari satu baris ya tinggal seperti yang sebelumnya saya lakukan. Nah, seperti ini. Jadi kita punya delegate yang signature-nya itu butuh parameter 1, dan ini juga sama. Jadi parameternya itu in, ya. Jadi kontravarian, dia in. Kita lihat di sini di IntelliSense-nya, hovernya itu action kurung in T. Oke, kita sudah ngasih contoh ini. Nah, sebetulnya ada lagi versi lengkapnya yang dia nggak pakai notasinya si ini, si lambda ini. Kita coba berangkat dari yang si fung ini. Ini saya komen. Oh, sebentar. Saya coba dulu, baru saya komen. Hey. Saya komen dan nah, ini saya akan pakai sintaks sebelum .NET 35 ya, sebelum .NET Framework 35, bukan di zamannya .NET Core ya, teman-teman. Jadi yang benar adalah ini delegate ya. Di mana bilangan ini tipenya adalah integer ya. Jadi ini adalah versi bisa dibilang ini apa ya, versi detailnya. Nah, delegate ini ya. Kalau kita mau ini satu baris bisa begini, teman-teman. Jadi ini saya hilangin ya. Langsung return
bilangan ini, dan ini ditaruh di atas. Tentunya saya yakin teman-teman akan terbiasa pakai sintaksnya lambda. Apalagi kan ini kan lebih ribet ya, lebih ada istilah lainnya itu verbose, alias lebih detail, lebih banyak di baliknya itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Dan ini sebetulnya ide awalnya namanya adalah anonymous delegate. Ini adalah anonymous delegate ya, teman-teman. Dari anonymous delegate itu berkembang jadi lambda, bentuknya bisa begini, atau bisa satu baris seperti ini. Bisa satu baris seperti ini. Tapi kalau misalnya ada titik komanya lebih dari satu, ya mau nggak mau harus pakai yang sintaks yang ini, yang ada kurung kural buka tutupnya. Begitu juga sama dengan yang action ini. Action ini ya kalau kita bikin versi detailnya akan seperti ini. Nah, ini tetap karena dia ada parameternya, harus disebutkan juga tipenya, ya. Durasi tidur, dan ini panahnya dihapus. Oke. Kita, kalau ini kebetulan karena cuma satu baris, kita bisa paksa dihapus sehingga cuma satu baris. Oke. Ya. Nah, ada juga teknologi lain di balik ini semua. Jadi berangkat dari type system sebetulnya, ada yang namanya type inference. Nah, kalau kita bicara algoritma, algoritmanya type inference itu macam-macam. Kalau yang dipakai sama FSAP namanya algoritmanya Hindley-Milner. Kalau yang dipakai sama SYSAP itu saya lupa namanya apa ya. Tapi algoritma yang dipakai itu tidak sekompleks FSAP ya teman-teman. Tidak sekompleks FSAP. Kenapa FSAP pakai yang algoritmanya Hindley-Milner? Karena untuk memudahkan dia mengimplementasikan higher order function. Ya, kata kuncinya higher order function. Dan di sini hati-hati, kita mulai masuk ke dunia gabungan antara kalkulus, kategori teori, dan macam-macamnya. Tapi ya tentunya tidak saya bahas di sini. Lambda ini pun bagian dari kalkulus, namanya lambda kalkulus. Untuk memudahkan kita mengolah fungsi ini sebagai tipe data. Jadi kalau teman-teman misalnya mau, apa sih ini? Ngomong apa sih Pak Eri ini? Bisa cek di wiki, cari aja kata kuncinya SKI kombinator, atau selain SKI kombinator itu ada apa lagi? Saya lupa ya. Entah I kombinator atau apa kombinator gitu. Tapi yang seringkali terkenal tuh SKI kombinator. Dan sampai dia bisa bikin kayak semacam notasi atau bahasa sendiri. Tapi ya apakah itu komplit apa enggak, tergantung interpretasi teman-teman. Kalau menurut saya sih ada resiko dia tidak Turing komplit ya. Turing itu apa ya, itu istilahnya computer science. Tapi intinya adalah sulit untuk melogikakan itu dianggap sebagai bahasa programan yang umum. Walaupun dia bisa dibilang bisa ada jumlahan, penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Kayak kalkulator sederhana gitu. Apakah kalkulator itu Turing komplit? Bisa. Bisa dianggap seperti itu. Tapi ya, sekali lagi, hati-hati. Ya. Ini saya pakai ini nih. Tangan ini hati-hati. Oke. Kita sudah definisikan delegate yang ada return value-nya. Kita sudah definisikan delegate yang tidak perlu return value. Jadi kita lihat di signature-nya ini ada delegate void system.action. Action itu adanya di namespace-nya system, dan kalau dia ada int itu t-nya itu parameternya ya teman-teman, sesuai dengan signature-nya nih, t obj. Jadi saya juga harus kasih tahu si compilernya saya punya anonymous delegate in durasi tidur. Jadi ide awalnya itu ada anonymous delegate, setelah itu ada bentuk lambda expression. Oke. Sampai di sini mungkin mau direnungi dulu silakan, atau mau pause dulu videonya saya silakan. Dan supaya
memberikan kesempatan buat kita untuk berpikir sebentar atau mungkin ya nyoba-nyoba dulu, merenung dulu ya kan. Nah, kalau kita sudah tahu ini ada delegate, ada anonymous delegate, dan ada lambda. Ya, ada lambda. Kenapa saya bilang itu nggak bisa di .NET 2.0? Ya, hanya kenalnya ya ini, anonymous delegate ini. Satu hal yang pasti ya, generik itu jangan sampai salah konsepnya teman-teman. Karena generik di C# itu harus tunduk sama konvensinya atau aturan mainnya CLR. CLR-nya .NET. Dan CLR-nya .NET itu tidak se-powerful kalau misalnya teman-teman mau bikin murni pakai C++. C++ itu ada yang namanya abstrak generik, nggak cuma generik. Jadi kalau di C++ itu sekedar info aja ya. Kalau teman-teman mau berminat pelajari teori generik itu, wah luar biasa. Ada di bukunya saya yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Dan apa itu tebal banget ya. Kalau tebal banget itu mungkin bacanya pelan-pelan. Saya sampai sekarang itu baru selesai 7 bab pertama. Yang bab yang sebelumnya masih belum selesai karena luar biasa mikirnya, dan saya juga belajarnya sambil ngecek-ngecek ini, ngecek-ngecek source code-nya si kompilernya C#, kompilernya VB, seperti itu. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena kalau kita lihat di source code-nya kompiler C#, itu dia early bind. Kalau kompilernya VB itu sifatnya late bound. Itu kenapa sebelumnya saya sempat sebutkan kalau kita pakai VB bisa coding untuk interrupt ke Office dengan gampang, karena Office itu objek-objeknya kalau kita pakai interrupt-nya Office itu late bound. Sedangkan C# mintanya early bind atau early bound. Nah, early bound, late bound itu apa? Boleh, tapi karena itu tidak terlalu erat hubungannya dengan materinya si .NET dan C# itu sendiri, bisa tulis di komentar. Oke? Pak, saya mau minta ini. Oke. Kalau itu request-nya bisa sampai lebih dari 4 orang, jadi ya minimal 5 orang ya pastinya, akan saya pertimbangkan untuk bikin seri video itu sendiri. Tapi ya setelah ini selesai ya, materinya si C# ini dan .NET selesai. Oke. Tapi kalau setelah itu ada request yang lebih banyak, mungkin misalnya mencapai angka yang luar biasa, apalagi teman-teman bisa menunjukkan kalau nonton video saya ini sampai akhir, wah, saya senang sekali. Itu yang menjadi semangat saya untuk bikin video lebih banyak lagi, tetapi terukur ya teman-teman. Saya tidak mau brutal, bikin videonya banyak, tapi akhirnya itu kayak tiap hari kerjanya bikin video aja, enggak. Saya nggak mau begitu. Karena itu tadi ada balance antara saya istilahnya itu bekerja dan saya istirahat dan saya bersosial dengan nggak cuma dengan istri saya, tapi juga mungkin saya sambil istirahat ngerjain yang lain atau mau menikmati waktu luang saya sendiri. Oke, jadi kita udah diskusi ini, ada delegate. Nah, selain delegate ini, kalau teman-teman bikin metode, itu ada fitur yang menandai kenapa kok link itu bisa seperti itu. Ya. Jadi kata kuncinya kenapa link bisa seperti itu. Contoh, misalnya saya definisikan saya punya bukan punya, saya bisa mencari proses apa saja yang berjalan di komputer saya. Tapi mungkin jangan di sini deh, kita gagasan di balik link ini aja deh. Di program CS ini, saya akan coba tarik semua proses yang jalan di laptop atau komputer ini. Jadi saya punya yang namanya tipe data proses ya. Dan proses itu karena itu kumpulan, saya bisa pakai list atau yang lain. Tapi gampangnya saya pakai array of process. Jadi array-nya proses. Nah, di sini dia masih error. Karena apa?
saya belum kasih tahu dia masuk ke using apa. Jadi harus kasih tahu namespace-nya untuk bisa akses ini. Kita kontrol titik ya. Jadi saya ulang. Kontrol titik. Nah, dia akan ngasih tahu nih, oh perlu pakai sistem diagnosis. Oke, kita pakai yang ini. Nah, sekarang ke error. Proses, jangan lupa setelah definisi atau declare type-nya apa, namanya juga, ini kan variabel ya. Processes itu kumpulan proses. Jadi kita bisa panggil metodenya process.getProcesses. Ya. Ini akan ya nampilkan semua proses yang jalan di komputer ini. Process.getProcesses. Nah, process.getProcesses ini kalau saya asal tampilkan, jadi saya mulai masuk ke teori loop. Biasanya kalau untuk iterate atau menelusuri satu persatu elemennya collection, kalau kita sudah tahu dia tipe collectionnya apa seperti list atau array, dimana apalagi kalau array itu sudah ketahuan tabungannya kira-kira berapa, kita pakai for ya teman-teman. Kita pakai for, ini best practice-nya seperti itu. Karena kalau kita pakai for, kita sudah tahu dia itu si collection yang mau diiterasi atau yang mau diolah satu persatu elemennya itu, kita sudah tahu berapa jumlah elemennya ya. Jadi kalau ini like-nya processes, saya tadi itu ketik for terus saya tekan tab ya teman-teman. Itu namanya code snippet. Processes dot length. Kalau array berapa jumlah elemennya itu propertinya namanya length. Dan length ini read only ya teman-teman. Ya. Jadi dia hanya ada get titik koma ya, dia pakai yang auto property ini sintaksnya. Ini read only. Dia hanya bisa dibaca, tidak bisa di set. Ya, dia read only. Kemudian setelah dia iterasi dari elemen yang ke 0 sampai ke length-nya, tapi ini lebih kecil ya. Ini menunjukkan dia penambahannya. Ini tipe datanya. Dan sintaksnya seperti ini. Dan ini kondisinya. Kondisinya dia ngeloop. Dia tetap jalan loopnya. Kondisinya seperti apa. Jadi selama i-nya itu masih lebih kecil dari length-nya array-nya si processes ini, dia tetap jalan. Dan penambahannya untuk menandai iterasinya itu jalan, ya tentunya pasti harus ada kayak penandanya ya, kayak counter gitu ya. Nah ini dia i++. Kita misalnya bisa kita balik i sama dengan process.length ya, dimana i itu masih lebih besar dari 0 terus i main gitu bisa, tapi nanti malah bikin bingung teman-teman. Untuk saat ini kita pakai yang notasi masih sederhana, dan ini adalah contoh loop ya. Loop yang paling sederhana adalah for, selain itu ada for each, ada while, ada macam-macam. Kita pakai yang for dulu. Nah, dari for ini kita cetak atau kita tampilkan nama prosesnya. Oke. Nah, ini nama prosesnya. Jadi kita akses array-nya. Dan ini kurung kotak ini untuk menandai kalau kita akses array-nya dan kita kasih indeksnya. Indeksnya tentunya indeks yang ke i ya. Baru kita bisa masuk ke propertinya masing-masing proses. Nah, ini kalau nggak salah namanya proses name. Oke, proses name. Ya. Terus kita juga mulai masuk ke cetak. Nah, ini bisa lebih dari satu baris, bisa enggak. Kalau saya gampangnya pakai satu baris saja. Saya pakai sintaks yang namanya string interpolation. Jadi, sejak sysub 7 ya teman-teman, itu ada yang namanya string interpolation. Saya tanda ini $, ya. Dan jangan lupa string itu tanda petik di awal dan di akhir ya. Ini kalau saya begini, ini berarti menandai saya akan ambil ini sebagai variabel. Jadi teman-teman bisa lihat nih,
si compilernya itu meng-highlight ini ya. Nah, kalau gini bisa saya sambil kasih seperti ini. Proses name, terus kurung kurawal, nama variabelnya. Dan kita mau coba bikin tahu nih, makan memori berapa ya. Working set, processes yang ke I, dot working set. Working set 64 ya, kalau untuk 64 bit. Saya pakai 64 bit, jadi 64. Oke. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, Visual Studio sejak Visual Studio 2022 itu requirement-nya butuh Windows yang 64 bit ya, teman-teman. Butuh Windows yang 64 bit. Jadi teman-teman kalau misalnya beli laptop, ya itu dicek dulu operating sistemnya. Windows-nya 32 atau 64. Kalau Windows-nya 32 ya tidak bisa teman-teman install Visual Studio. Harus Windows yang 64 bit. Ya. Sekali lagi, harus Windows yang 64 bit. Itu memang, ya kenyataannya begitu. Harapannya sih kenapa 64 bit? Karena supaya nanti Visual Studio bisa mengakses memori lebih dari batasannya 32 bit. Jadi Visual Studio 64 bit ini bisa jalan di memori lebih dari 32 bit. Seperti punya saya, sekarang saya pakai 64 giga. Kalau 32 bit berarti 2 pangkat 31. Kurang lebih sekitar 2 giga. Bentar. 2 giga, 2 giga. Iya, 2 giga. Karena, oh enggak, 4 giga. Karena 2 pangkat 32 itu 4 giga. Jadi hurufnya 2 pangkat 32. Dan itu notasinya itu selalu harus positif. Karena nggak ada itu orang bilang memori itu angkanya negatif, selalu 2 giga, bukan minus 2 giga. Gitu. Oke, kita sudah ini, di file ini. Coba dulu kita jalankan ya. Sekaligus teman-teman mulai masuk ke pengenalan sintaks kalau mau looping. Oke. Kita run. Nah, ini dia. Ini adalah proses yang ada di komputer saya. Ada Chrome, ya kan? Saya lagi buka Chrome banyak-banyak sambil cari-cari info-info terkait dengan .NET ini. Dan ada Portoise. Ini saya juga ada, nggak tahu apa itu Live Studio itu. Juga ada yang namanya WebMI Private. Ini ada drivernya VGA saya, NV Display Container, dan lain-lain. Pasti yang paling banyak itu SVC Host ya, teman-teman. Service Host. Apalagi saya banyak service yang jalan di background. Saya punya VM, saya punya Docker, makanya banyak banget yang jalan di background. Dan semoga memori saya tidak KO ya, teman-teman. Tapi insya Allah kalau 60 giga tidak cepat KO. Oke, ini ada Teletrace, ada VBCS compiler. Nah, ini ada size-nya si ini ya, teman-teman. Size-nya dia makan memori kurang lebih berapanya ya. Dan seperti biasa, kemungkinan besar si Visual Studio juga makan memori lumayan besar. Ada mana itu dev-env itu Ben kok nggak ada. Wah. Nggak. Wah, nyarinya ini susah ini. Satu-satu belum tentu ketemu lagi. Idle ini biasanya tuh. Ini juga karena saya langsung tampilkan apa adanya ya, defaultnya pasti. Oh, ini nih ada nih. Dev-env dia makan berapa ini? Ini 3 angka di belakang ini ribuan, kemudian jutaan. Oh enggak. Ini ribuan, ini ratusan ribu. Nah, ini jutaan ya. Jadi 423 mega dan ini ada 1, berarti udah masuk ke giga. Jadi kurang lebih dia makan 1,4 giga ya, teman-teman. Ya, ini masih wajar lah. Coba kalau pas kita debug ASP.NET itu bisa lebih lagi. Bisa lebih banyak lagi nih. Ya, lumayan kan? Katanya dia nggak ngapa-ngapain gini tapi makan memori 1,4 giga. Luar biasa.
Oke, jangan keder ya teman-teman. Nggak usah khawatir, bisa kok. Teman-teman ngikuti materi ini tetap bisa pakai laptop atau komputer yang memorinya agak rendah seperti yang memori 8 atau 16. Nggak harus seperti saya, karena saya kebutuhannya beda. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini saya punya array. Nah, selain itu ada lagi fitur yang namanya type inference. Jadi kita bisa seolah-olah nggak perlu definisikan tipenya, tapi nanti biar compiler yang mikir, oh tipenya apa. Seperti ini, saya mau misalnya mengolah hasil array prosesnya itu mau saya olah lagi, kalau bisa diurutkan gitu misalnya. Atau misalnya saya paksa supaya dia itu mungkin difilter ya, bisa. Jadi saya akan namanya itu last process. Saya bisa definisikan ini new list dari proses. Saya pakai list karena dia bisa kembang-kempis ya teman-teman. Kalau array, saya harus tahu saya butuh memori berapa dulu, harus disebutkan atau harus dipesan dari awal. Dan setelah itu nggak bisa dirubah-rubah. Kalau list bisa kembang-kempis. Oke, ini saya pakai var, dan var ini dia akan ngasih tahu kalau kita hover, tipenya last process ini sesuai dengan assignment yang di sebelah kanannya. Jadi tipenya adalah list of process. Ya, list of T di mana T-nya itu tipenya proses. Oke. Jadi bacanya gitu ya. List of process atau list of T di mana atau informasi tambahannya adalah T itu tipenya proses. Nah, kita sudah definisikan seperti ini. Kemudian kita mau filter nih. Kita mau filter yang paling sederhana. Oh, dia tampilkan proses yang besarnya lebih dari 1 giga. Oke. Jadi saya bikin for lagi ya. Saya bikin for di mana dia akan looping terus selama i-nya kurang dari processes.length. Ya, sama seperti di atas. Tapi yang kita isi di dalam looping ini beda. Jadi saya di sini ada if ya. Nah, ini saya udah mulai masuk ke kondisi ya. If tab langsung dia kasih defaultnya true. Kalau true pasti selalu masuk terus ke dalam kondisinya. Tapi ini kita mau rubah di mana processes yang ke i ya itu lebih besar sama dengan 1 miliar. 1 miliar itu 1. Oh, bentar, ini harus diakses dulu juga properti yang jangan lupa teman-teman. Offset 64 ya. Lebih besar dari 1 miliar. Lebih besar atau sama dengan 1 miliar. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi nolnya ada 9. Nah, ini ada fitur di C#, sayangnya nggak ada di VB ya teman-teman. Jadi ada digit grouping, supaya mempermudah saya untuk melihat misalnya per 3 itu kan, ribuan, jutaan, dan sebagainya. Jadi kita bisa digit grouping 0, 0, 0, 0, kasih underscore. Oke. Udah. Jadi kita digit grouping. Jadi semua proses yang lebih besar sama dengan itu ya, makan memorinya atau working set 64-nya, baru kita tambahkan last process dot add ya. Add ini proses yang ke i. Yes. Proses yang ke i. Kemudian kita for lagi ya teman-teman, tapi for ini sudah beda. Apa itu istilahnya itu ya. Variabel yang dipakai itu bukan processes lagi, tapi last process karena kita sudah olah last process dot count. Kalau array properti yang untuk mencari tahu dia jumlahnya ada berapa, count. Lagi. Kembali. Length, kalau list itu count. Nah, ini ya kita
tampilkan lagi console write line ini. Tapi nanti kita ganti variabel yang dipakai tentunya last process. Ini kita coba sini, sama coba sini. Ini, nah, tadi kan kita sama-sama lihat banyak sekali ya tampilannya. Dan sekarang kita komen dulu ya. Terus kita jalankan. Jadi ada dua yang makan memori lebih dari 1 GB. Ada si Visual Studio. Visual Studio itu nama aplikasinya itu devenv.exe ya. Ada devenv.exe, ada juga saya jalanin Camtasia karena saya lagi merekam ini ya, teman-teman. Saya pakai Camtasia. Camtasia ini ya lebih dari 2 GB. Oke. Kita sudah memfilter itu, tapi ini filternya manual ya. Jadi saya butuh semacam tempat tambahan atau variabel tambahan di mana dia memfilter ini. Bagaimana kalau kita pengen proses ini dijadikan fungsi, teman-teman? Kita pakai yang tadi itu, yang fung segala macam itu bisa. Dan ini saya kasih contoh. Jadi kita mulai masuk ke link, saya kasih contohnya. Saya bisa langsung melakukan operasional kayak seakan-akan saya query database gitu ya. Tapi ini bukan database. Di sini pentingnya saya jelaskan dulu ada kayak semacam beda semantik antara database dengan bahasa pemrograman pada umumnya selain database. Terutama kalau mengolah query-nya SQL atau Structured Query Language ya. Kalau di database, kita bisa select ABC from X gitu misalnya. Jadi agak aneh juga sebetulnya. Karena kalau kita ke pasar, ya, pasar buah, ya, kita harus tahu dulu kita mau ke pasar buahnya, baru kita mau beli buah apa. Jadi analoginya seperti itu ya. Nggak bisa kita ngomong, oh saya mau beli apel, jeruk, dan lain-lain, tapi nggak ngasih tahu belinya di mana. Apa bisa beli buah di terminal? Nggak mungkin kan? Jadi kita nggak bisa select apel, jeruk, nanas, dan lain-lain di terminal. Atau kita nggak bisa select apel, jeruk, nanas, dan lain-lain from terminal. Nggak mungkin, karena nggak ada. Nah, itu namanya kalau di tab system, kalau SQL itu nominally type, atau definisinya itu tipenya itu secara nominal. Kita sebutkan dulu macam-macamnya apa saja, baru dari kelas atau tipe apa kita sebutkan di belakang. Makanya select apel, jeruk, nanas from pasar buah. Sedangkan kalau di bahasa pemrograman nggak bisa gitu. Harus tahu dulu tipenya, baru kita sebutkan kita mau instannya seperti apa. Misalnya, kita sebutkan dulu, from kumpulannya binatang, kita mau ayam, burung, kucing, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu kalau di type system namanya semoga saya nggak salah ngomong, structural type. Jadi dia menyebutkan struktur secara lengkap, dia mengambil dari mana. Jadi grup besarnya dia sebutkan, baru dia mau mencoba. Kayak misalnya gini, saya lihat ada satu kelas anak SD. Saya bisa coba, oh yang kelas 1 SD yang mana, kelas 2 SD yang mana, ya kan? Jadi kumpulan anak SD, ada kumpulan misalnya anak SMP. Itu kenapa? Kategori teori itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Mungkin kalau yang penasaran, ide awalnya sebetulnya sederhana. Kalau kita dulu waktu SD kita ada teori himpunan. Jadi ada kumpulannya anak SD, anak SMP, anak SMA. Yang pasti anak SD, anak SMP, anak SMA nggak ada irisannya ya teman-teman. Ya sekali lagi kumpulan anak SD, SMP, SMA nggak ada irisannya. Tapi ada juga yang ada irisannya. Nah, irisan itu sayangnya tidak bisa diekspresikan secara gamblang ke dalam bentuk program. Mungkin bisa kalau pakai SQL. Jadi link ini
belum bisa se-ekspresif itu. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa solve itu ya. Karena kenapa irisan itu diolah dan sebagainya bisa dijadikan ada logikanya. Walaupun tidak 100% benar-benar mewakili teori himpunan itu yang kalau sekarang itu dalam matematika itu teori kategori teori ya. Nggak cuma kita bahas himpunan, tapi juga ada collection, ada set, ada macam-macam. Dan itu ada operasionalnya. Oke. Detailnya kenapa? Tidak mungkin saya jelaskan di video yang saat ini. Ini sudah lebih dari setengah jam ya teman-teman. Nah, oke. Kita coba nih. Saya kasih contoh pakai link. Linknya misalnya saya memfilter proses yang besarnya, makan memorinya ya seperti ini ya. Lebih dari 1 giga. Ya. Kita bisa pakai last proses ini juga. Kita pakai lagi ya, reuse. Last process sama dengan ya processes ya. Kita processes. Nah, sekarang saya mau kasih contoh kenapa kok dia namanya language integrated query. Karena kita seolah-olah bisa nulis query langsung di code-nya. Seolah-olah kita berhadapan dengan sintaksnya SQL, tapi hanya sintaks SQL yang select aja ya, teman-teman. Termasuk bawaannya atau bagian dari select seperti group by dan sebagainya, ada order by, ada where juga ya, kita bisa. Nah, penulisannya seperti tadi saya bilang, disebutkan kita mau ambil dari mana dulu, dari kumpulan yang mana dulu. Jadi, bukan select di depan, tapi selectnya nanti dulu. Kita harus tahu dulu kita mau ngambil dari mana. Itu kenapa kalau di link, di sisap ya, kita from dulu. From processes, ya. Ini. Terus kita ngasih tahu kita mau select. Select apa gitu. Nah, mekaniknya atau secara semantik dan sintaks ini harus dikasih alias ya teman-teman. Jadi kita ambil dari kumpulan mana ya. Terus kita kasih tahu untuk masing-masing elemennya itu harus ada nama variabelnya. Jadi kumpulan proses itu pasti processes ya, plural ya. Terus kita kasih nama yang elemen satu-satunya atau masing-masingnya. Jadi kita untuk ini kita pakai nama processes proc ya. Select proc. Dari proses ini kita select proc. Kalau cuma dari proses kita select proc ya udah itu kayak semacam kita select semuanya atau select star. Oke. Ini contoh dari select star ya. Kalau cuma begini nggak mungkin karena bentuk query ini akan mengembalikan enumerable ya. Untuk mengkonversi ke dalam bentuk list ini ada caranya, kita panggil metodenya toList. Punyanya enumerable. Nah, tapi di sini menariknya apa? Ini kan kembaliannya enumerable nih. Enumerable, tapi kita bisa dot toList. Oke. Sorry, ini kurang ya. From processes ini kebalik ya. Jadi proc-nya itu duluan ini ya. Terus baru saya select. Jadi elemennya itu masing-masing namanya apa, di dalam kumpulannya apa, terus kita select, baru tulis. Kalau gini nih ya sudah ini diambil apa adanya. Tapi kita juga bisa kasih where ya teman-teman. Di mana atau where proc ya working set 64. Oh, sorry, ini select itu notasinya atau konvensinya paling terakhir. Mungkin supaya lebih mudahnya kita bikin lebih dari satu baris ya. From proc in processes. Nah, ini baru where atau di mana atau filternya atau kondisinya proc dot working set 64 ya.
lebih besar atau sama dengan 1 miliar. Nah, saya pakai notasi yang di atas ini, saya copas. Kemudian kita select. Nah, tulis ini punyanya enumerable. Tapi kok bisa dia nempel di enumerable? Bisa. Karena apa? Karena tulis ini adalah extension method. Nah, tulis ini adalah extension method. Extension method itu sintaksnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini oke. Kok nggak bisa ini? Ctrl F12. Oke. Nah. Oke. Nah, ini ada tulis. Tulis itu punyanya enumerable ya. Nama kelasnya ini system link ya. Dia bagian dari system link. Dan ini tulis ini bentuknya ini begini. Jadi metodenya tulis, dia mengembalikan list ya, pastinya list of t ya, t source ya. Dan ada sintaksnya ya teman-teman. Kalau kita punya metode yang berhubungan dengan operational generic, genericnya juga harus ditampilkan di signature-nya metodenya ya. Kalau kita define ini kan definisi metodenya nih. Jadi tulis tetap harus ada t source ini ya. Dan parameternya tulis ini dia butuh enumerable t source ya, tipenya t source, namanya source ya. Tapi yang menarik ini ada this. Kalau ada this ini berarti dia extension method, di mana tipe data yang didefinisikan di parameternya itu membuat dia seolah-olah kita bisa manggil metodenya langsung di tipe datanya. Jadi seolah-olah metode tulis ini punyanya enumerable. Padahal kita semua sudah tahu ya, di enumerable itu tidak ada metode tulis ini aslinya tuh, ya kan? Adanya cuma get enumerator. Itu namanya extension method. Nah, ini namanya extension method. Kenapa saya tidak sebutkan di slide saya? Supaya teman-teman lihat demonya. Lihat demonya. Akan lebih mudah ya. Tentunya bisa ngecek di dokumentasi resminya Microsoft ya, teman-teman. Oke. Kita lihat enumerable kayak gini. Mungkin lebih gampangnya saya tetap open ini ya. Kita balik lagi. Nah, ini definisinya si enumerable ya. System link ini di system link. Kalau nggak salah ini DLL-nya ini apa ya? Kok nggak ada ya? Ini langsung source code-nya. Mantap nih. Oh, ini dia. Di system link. Oke. Kita tutup. Nah. Oh, ini dia ketemu nih. DLL sistem runtime. Oh, ternyata di folder patch ya, teman-teman. Saya sebelumnya nyari-nyari nggak nemu-nemu. Ya, nanti bisa kita coba buka pakai .pic dan kita sama-sama lihat di video berikutnya. Minimal saya sesuai dengan planning awalnya mencoba memperkenalkan konsep-konsep ini, oke? Nah, pasti nanti ada pertanyaan, terus hubungannya apa, Pak? Si extension method kok bisa link ini? Nah, ini from proc in processes where proc.workingset bla 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 select proc. Ini adalah istilahnya itu kalau di dunia komputer itu pseudo syntax. Sebetulnya ini sintaktik sugar aja. Jadi supaya lebih mudah bacanya seolah-olah ini kayak SQL ya, padahal bukan. Ini bukan. From proc in processes where proc.workingset sama dengan ini, select proc ini adalah ya ini saya pakai cara yang tadi ya. Saya copas, saya komen. Bentuk aslinya kurang lebih seperti ini. Kalau kelihatan dari ini si where select itu adalah extension method. Jadi kita coba bongkar kalau kita pakai bentuk extension methodnya. Dan karena extension methodnya itu berupa fungsi, ya, dan fungsinya itu tadi membutuhkan, bentar ini kita dulu deh. Oke. Oh ya ini dia. Fungsi ini mana tadi ya? System link. Oh ini dia. Ini juga harusnya saya paksa buka terus. Nah, ini fungsi ini begini tulis. Dan tidak cuma tulis ya teman-teman. Ini juga isinya tuh ada select where. Kita lihat
Kalau kita ingin tahu select, harusnya ada di sini. Oh, kok nggak ada? Wah, ini default internal capacity to dictionary, oke. Luar biasa. Di sini kok nggak ada. Oh, ini partial class. Oke, ini partial class, teman-teman. Nggak apa-apa, kita langsung intip dari ini ya. Dotpic-nya pakai folder yang alamatnya tadi itu. Hehe. Dari sini. Ya, tapi ini di iNumberable ya. Coba deh. Oke, program fast, bla bla bla, upref 902 ya. Dari pack, Microsoft Netcore App. 902 dan 90. Ini yang saya paksa untuk jadikan folder untuk dia cari ada di mana. Setelah itu copas di atasnya. Kita lihat ada nggak sistem link di sini. Dan oke, ada, alhamdulillah. System link. Kita open ya. Nah, di sini harusnya ada implementasinya ya, teman-teman. Cuma ini herannya, ini dia. Oke, oh bukan enumerable. Jadi kelas ini ya, salah satu konvensi atau aturannya, kelas yang isinya bisa ada metode yang jadi extension method ya. Selain metodenya harusnya statik ya, seperti kita lihat sambil dia ngeload ya. Kita lihat di sini yang punyanya itu tadi itu tulis itu dia statik. Statik itu berarti kita tidak perlu new apa, kita langsung manggil metodenya bisa. Oke. Nah, itu memudahkan si C# untuk selanjutnya tinggal manggil metodenya. Nah, metodenya ditaruh di mana, dia ada fitur namanya extension method. Jadi si metode tulis ini seolah-olah bisa nempel langsung ke enumerable. Oke. Itu aturan main pertama, nama metodenya, definisinya harus statik dan tentunya public ya, teman-teman. Kemudian kelas yang menampung metode-metode itu juga harus statik. Makanya ini di sini public static class ya, enumerable. Kalau partial itu berarti shortcut-nya bisa di file yang berbeda. Oke, terus ini kita lihat ya. Misalnya kita mau ngelihat yang namanya select. Select yang signature-nya ini, selektor ini ya. Ini. Nah, ini dia. Enumerable. Kalau generiknya itu lebih dari satu ya tetap harus didefinisikan di signature-nya. Dan ini kita lihat dia butuh jadi ekspresi apa itu adalah fungsi ya, teman-teman. Delegate ini sebetulnya. Jadi ini contohnya seperti ini. Itu kenapa? Kalau saya kembali ke program CS lagi ya, teman-teman. Ini mau saya bongkar ya. Jadi seperti ini. Oke. Processes dot where ya. Saya urut ya, where-nya dulu kan pastinya. Where ini juga extension method. Punyanya enumerable, system link enumerable. Where kita tinggal copy aja ini. Nah, tapi copy di sini itu nggak bisa langsung copy ya, teman-teman. Harus berupa delegate. Oke? Harus berupa delegate. Nah, proc-nya ini bisa kita taruh di sini sebagai parameter proc, di mana where proc itu ini ya. Oke? Proc itu ini. Ya, ini ada error karena
nggak bisa langsung di-convert, dia butuh kayak semacam casting atau sesuatu yang ngasih tahu, oh ya ini harus jadikan tipenya list. Oke, kita sudah where, yang where kita hapus. Setelah where ini ada lagi ya teman-teman, select-nya. Nah ini dia select. Where ini select-nya, select ini prop. Kita pakai aja variabel yang sama, prop. Oke, prop. Dimana dia nggak mau ngapain alias select star, jadinya prop. Masih belum selesai juga, karena apa? Harus konversi ke atau di casting ke tulis. Ya, kita tinggal panggil tulisnya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi itu, dari anonymous delegate ke lambda dan exception method itu semua bagian dari gagasannya si link ini gitu, ya. Ada satu lagi yang tidak kalah menariknya, yaitu apa? Anonymous class, ya. Anonymous class. Karena apa? Kita bisa misalnya, kalau select itu kan biasanya kan cenderung mengarah ke atributnya, walaupun kita bisa apel apa segala macam. Nah, misalnya atributnya animal itu, animal ada properti misalnya dia contohnya adalah animal itu properti umumnya apa ya? Mungkin terlalu abstrak ya. Oke, misalnya jangan animal. Misalnya saya punya contohnya oke, bird. Bird itu ada propertinya. Propertinya misalnya can fly, ya. Can swim. Bird juga bisa berenang ya. Can fly, can swim. Oke, saya contohnya bird itu ada 2 properti itu. Kalau kita bicara masalah properti, ya tentunya kita kalau mau sesuai dengan yang formatnya atau pengertiannya atau konteksnya si SQL itu, ya bicaranya properti. Karena SQL tidak pernah menyebutkan dia behavior seperti apa. Jadi nggak ada kalau kita select berenang, lari, apa dari binatang. Adanya selectnya kata benda. Jadi misalnya can swim, can apa, atau misalnya color, name atau apa gitu. Seperti ini, working set. Ini properti ya teman-teman. Tetapi dari situ kita juga bisa men-select tidak semua propertinya. Kalau ini tuh kalau di SQL itu ekuivalennya tuh select star secara semantik ya. Tapi kita juga bisa misalnya, oh saya hanya mau ngambil proses name-nya dan working set 64-nya aja. Jadi bisa ya teman-teman. Kita copas, ya kan? Large processes, misalnya 02 nih, saya kasih 02 dan saya pakai yang itu, type inference-nya, jadi saya pakai var di sini. Dia langsung tahu. Defaultnya kalau saya tetap kayak gini, dia adalah list of process. Tetapi saya mau definisikan ini sebagai beberapa propertinya aja, nggak usah semua. Bisa. Jadi akan seperti ini. Select proc, di mana proc itu saya bisa bikin new, ya. Ini adalah sintak anonymous class, ya, anonymous type ya, lebih tepatnya. Di mana saya hanya mau ngambil namanya saja. Atau nama dan dia makan memori berapanya. Working set. Dan ini juga kita bisa ngasih nama propertinya ya teman-teman ya. Misalnya proc name, kalau nggak salah bentuknya gini. Semoga saya nggak salah. Oke, ini bisa nih. Kemudian yang ini memory size, memory consumption size, memory consumption sama dengan ini. Nah, tentunya
process name ini tipenya string, otomatis nama variabelnya juga tipenya string. Yang ini memory consumption ngambil dari working set 64, working set 64 itu tipenya long atau integer 64, ini juga pasti tipenya integer 64. Ya, ini adalah anonymous type. Jadi kalau kita hover ke last process 02 ini, ya, list of aksen A, ya, di mana A itu adalah anonymous type yang propertinya ada proc name sama memory consumption. Oke? Jadi kita sudah nggak cuma kenalan dengan delegate, lambda calculus, ada accession method, dan anonymous type. Anonymous type ini tentunya di baliknya ini ada semacam mekanisme yang memudahkan dia untuk bisa langsung begini. Nah, properti itu pasti ada setter-getternya ya teman-teman ya. Properti selalu ada setter-getternya. Jadi kayak ini saya proc name ini kebetulan ini cuma get ya. Jadi ini ada getternya, memory consumption juga ada getternya. Kenapa ada getternya? Untuk kasusnya link ini karena apa? Ya karena dia cuma mengembalikan sesuatu aja gitu, bukan perlu di set gitu. Nah, kita sudah select ini, kita udah where. Ada lagi satu fitur yang mungkin banyak yang nggak sadar, untuk supaya dia bisa where ini, select ini, dan sebagainya, itu ada kalau di sysap namanya iterator. Jadi ada design pattern, ini beda ya, nggak sama dengan design pattern yang kayak kemarin saya kasih tahu itu yang ngarangnya Gang of Four ya. Ini adalah design pattern yang untuk mengatur atau menjembatani atau memanajemeni kalau kita punya collection. Jadi ada design pattern namanya iterator. Iterator itu apa? Kita bahas di video berikutnya. Tapi untuk saat ini teman-teman sudah bisa tahu ya. Jadi ini adalah idenya si link. Kita punya delegate, kita punya anonymous delegate, kita punya ini lambda, kita punya auto property ya. Kita punya yang namanya accession method, dan satu hal lagi ini pseudo syntax ya. Kita punya apa lagi nih selain itu? Anonymous type. Jadi untuk kita tahu idenya link itu seperti ini ya teman-teman. Banyak unsur yang terlibat di situ. Oke, banyak unsur yang terlibat di balik gagasan atau ide awalnya fitur link. Jadi saya harap semoga teman-teman bisa menyerap dengan mudah ya. Tentunya paling gampang ya untuk mengerti ini. Nah, kenapa saya bisa pakai sintaks select ini sama dengan saya butuh tipe yang propertinya cuma 2 aja. Kita harus tahu teorinya si select itu apa, where itu apa. Menurut relational algebra atau aljabar relasional ya, where itu filter. Jadi kita memfilter proses yang makan memori lebih dari atau sama dengan 1 miliar byte alias 1 GB. Kalau select itu mapping, pemetaan. Mungkin kalau teman tahu teori himpunan ya, jadi ada sama sebetulnya konsep awalnya sama gitu. Ini saya memetakan dari ada tipe proses, di mana proses itu ada katakanlah lebih dari 10 properti, tapi saya petakan jadi hanya tinggal 2 properti saja. Makanya ini dia bisa bikin tipe baru di mana si tipe ini adalah kelas atau type yang punya 2 properti saja. Oke, punya 2 properti. Kita juga bisa menambahkan misalnya ini walk-in set-nya ini dijadikan string, setelah itu kita kasih GB atau apa itu bisa. Tapi kalau menurut saya sih itu ya kembalikan ke teman-teman aja. Contoh seperti itu tinggal teman-teman bisa melatih atau latihan sendiri. Oke. Jadi kita punya last process ini, where ini, kemudian select ini. Sebetulnya kita cuma where saja langsung tulis bisa, nggak perlu select. Ya. Seperti ini saya pakai select kayaknya agak mubazir ya, atau
apa ya istilahnya itu, nggak terlalu perlu ya sebetulnya. Tapi kalau teman-teman pakai sintaksnya yang bentuknya pseudo syntax seperti ini, from proc ini, where proc ini, baru select. Ya ini harus lengkap. Selain ada where harus select. Kalau enggak dia error gitu. Ya. Setelah itu baru jangan lupa dikurung-kurungin. Setelah itu dot tulis untuk kembali lagi IEnumerable ke dalam bentuk di mana dia menghasilkan list. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Lebih dari 1 jam. Kayaknya ini 1,5 jam. Semoga nggak sampai 2 jam. Oke, kita sudah sampai sini. Video selanjutnya, kita melangkah ke konsep di balik seperti yang tadi saya jelaskan itu, link. Ya, kita coba mengimplementasikan select dan where ya. Mungkin saya perlu ngasih contoh select aja, where-nya teman-teman juga bisa kan udah jelas ya. Ada parameternya apa dan kembalinya pasti bool karena where itu untuk mengecek ekspresinya itu benar apa tidak. Berarti hasilnya return-nya either true atau false. Kalau select itu lebih kompleks lagi. Tetapi kalau kita mau membuktikan kalau si ini where sama select itu dijalankan waktu kita pseudo syntax ini ya berarti dua-duanya harus diimplementasikan. Jadi untuk video berikutnya saya akan coba implementasikan si select ini, where-nya saya kembalikan ke teman-teman. Akan saya buktikan kalau saya seolah bisa bikin link sendiri. Pakai caranya si sysap ini ngakal-ngakali yaitu extension method dan lain-lain. Dan ini ada semacam konvensi ya, kalau ada sintaks ini dia akan cari ada nggak di project ini referensi yang dimana saya bisa manggil extension methodnya where, extension methodnya select, di mana parameternya si extension method itu harus IEnumerable ya teman-teman, supaya segala kumpulan itu bisa langsung dipanggil metodenya untuk yang IEnumerable. Kenapa IEnumerable itu seakan-akan jadi bapaknya segala kumpulan? Ini kita pakai select, dia implement IEnumerable. Kita pakai array juga di belakang itu sebetulnya dia juga implement dari IEnumerable. Tapi array itu bukan covariant kontravariant lagi ya teman-teman. Itu perlakuannya beda. Yang sudah seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Alhamdulillah. Terus terang ini persiapannya memang agak kurang ya. Tapi saya lebih suka kayak gini, spontan. Saya sambil jelasin, sambil jalan ya kan. Supaya teman-teman tahu itu proses jual itu ide awalnya gimana. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita belajar dulu lebih lanjut dan kita mulai masuk ke iterator. Sebetulnya iterator itu bagian dari ini juga, tetapi supaya teman-teman ada rasa penasaran, saya pikir oke lah saya coba masuk ke linknya dulu, baru itu saya coba jelasin di video berikutnya kenapa kok perlu ada iterator, kenapa kok perlu adanya extension method ini, dan kita sama-sama lihat apakah benar ini si sintaks ini manggil metode ini. Oke. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan ya tentunya kalau Anda enjoy video ini ya, saya senang sekali kalau Anda enjoy, alhamdulillah. Kalau Anda suka, tidak hanya like dan subscribe, tetapi juga kasih komen, silakan kasih feedback. Kalau bisa tolong diramaikan ini komen-komen yang di masing-masing video. Dan saya sangat senang sekali jika Anda mau bantu saya untuk share video saya, perkenalkan video saya ke teman-teman lainnya. Seperti tadi saya jelaskan, sudah lumayan ada teman-teman saya cerita video-video saya cukup membantu mereka, terutama kalau yang bekerjanya yang agak ribet kayak misalnya migrasi dari .NET Framework ke .NET Core ya. Kemudian tidak lupa kalau coding itu adalah bahagia. Saya juga semangat kan jelasin ini ke teman-teman, saya bahagia, saya senang saya bisa share. Alhamdulillah, nggak masalah saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena ini juga videonya akan jadi acuan saya sendiri juga sebetulnya untuk, oh iya, saya pernah bahas ini dan oh ini loh konsepnya.
akan memudahkan saya juga untuk menerangkan nanti suatu saat misalnya saya terima kerja di tempat lain ya. Amin, 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 amin. Nanti saya akan share juga video ini. Dan ini lumayan ya teman-teman. Insya Allah bisa jadi portfolio saya. Walaupun ini konsepnya dasar, tapi saya yakin dasar kalau teman-teman mau nyelam benar-benar serius dan konsisten, konsep dasar pun banyak yang bisa digali kan, luas sekali ini kan, seperti konsepnya si Link ini. Jadi kita udah tahu ada aljabar relasional dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Karena yang konsepnya database SQL itu juga ide awalnya dari relational algebra. Relational algebra sesuai dengan namanya itu bagian dari algebra alias aljabar. Tapi turunannya banyak, nggak cuma si relasional, ada kategori teori dan sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin kalau ada banyak permintaan ke saya untuk bahas itu bisa. Alhamdulillah saya mulai ngerti kategori teori itu gara-gara saya tertarik ini kenapa sih kok konsepnya select many seperti apa. Karena kalau kita udah bicara nggak cuma select, ada link namanya select many ya metodenya. Nah, itu konsepnya lebih menarik lagi itu. Nggak cuma select biasa. Itu akan masuk ke ranah dunia kenapa kok saya suka F#. Ya, functional programming. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa coding itu bahagia. Alhamdulillah. Dan ya, selain share, subscribe dan sebagainya, silakan bagi-bagi video saya. Kasih feedback monggo, silakan. Kita tetap bahagia bareng-bareng, belajar bareng, ngerti bareng, maju bareng. Oke, sampai di sini. Bye bye.